Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu silaturahim? Silah adalah menghubungkan, ar-rahim adalah, tidak usah saya jelaskan dalam bahasa. Ar-rahim adalah persaudaraan. Jadi menghubungkan tali persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat beribadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang bertakwa itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang peduli terhadap masalah sosial. Pada pagi hari ini kita insyaallah setelah Ramadan, kita mudah-mudahan mendapatkan predikat sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dalam akhir-akhir Ramadan ini adalah bagaimana orang yang bertakwa itu menjalin hubungan silaturahim dengan kerabat dekat. Apa itu silaturahim? Silah adalah menghubungkan, ar-rahim adalah, tidak usah saya jelaskan dalam bahasa. Ar-rahim adalah persaudaraan. Jadi menghubungkan tali persaudaraan. Di dalam Islam, persaudaraan itu bukan sekedar nuclear family, bukan sekedar keluarga kecil, tetapi adalah kita menganut keluarga besar. Di samping ayah, ibu dan anak, di sana masih ada paman, terus di sana masih ada kakek, terus ke atas, ke samping yang besar, itu semuanya adalah keluarga. Bagaimana kita dalam akhir-akhir Ramadan ini kita bersilaturahim, berbuat baik kepada keluarga. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 disebutkan, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana aliman raqiba. Innallaha kana alaihim raqiba. Yang artinya, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi ayat Al-Quran ini menunjukkan bagaimana kita membina silaturahim, memelihara hubungan baik sesama anggota keluarga menjadi salah satu ciri orang yang cerdas atau ulul albab.
Di sana dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang selalu menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Artinya salah satu di antara ciri orang yang cerdas adalah orang yang mau menghubungkan tali persaudaraan di dalam hidupnya. Apa bentuk silaturahim? Silaturahim secara konkret dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain berbuat baik atau ihsan, terutama kepada siapa? Dengan apa? Dengan memberikan bantuan material untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ihsan dalam bentuk material, mungkin saudara-saudara kita yang kurang atau yang terbatas kepemilikannya, maka kita bantu mereka dengan bentuk material, berbuat ihsannya. Kita simak sebuah ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah memerintahkan, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan apapun. Ini adalah suatu perintah dari Allah untuk kita bertauhid dengan benar, dan dilarang kita untuk menyekutukan Allah dengan apapun. Setelah perintah bertauhid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Ini sudah dijelaskan, seorang anak wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun ketika kedua orang tuanya sudah tiada. Selanjutnya Allah berfirman, wabidil qurba, dan berbuatlah baik kepada saudara-saudara dekatmu, wal yatama, dan berbuatlah baik kamu kepada anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jaridil qurba, dan tetangga dekatmu, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh, wasahibi bil jam, dan teman sejawatmu, wabnis sabil, dan ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kamu kepada budak yang kamu akan merdekakannya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong, keras hati dan sombong. Ayat Al-Quran tersebut di atas, setelah Allah memerintahkan untuk berbuat baik, hendaklah dia peduli terhadap masalah sosial, peduli kepada saudara-saudara dekat, dan peduli kepada apa yang disebut dalam ayat Al-Quran yang ada di dalam struktur sosial. Anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, itu semuanya ada di dalam struktur masyarakat yang kita disuruh untuk berbuat baik kepada mereka. Dan tadi sudah dikatakan, berbuat baiknya itu adalah berupa pemberian material kepada mereka jika mereka itu memang orang yang pantas kita bantu. Dzawil qurba diprioritaskan. Pertama, wabil walidain, kedua orang tua. Setelah itu dzawil qurba, saudara-saudara dekat, untuk dibantu, diprioritaskan. Yang lainnya diprioritaskan, ini dzawil qurba ini, baru yang lain-lain, baru yang lain-lain, baru yang lain-lain.
Sehingga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah 'alal miskin sadaqah. Sedekah terhadap orang miskin itu sedekah. Wa 'ala dzarrahim thintan. Dan sedekah kepada saudara dekatmu, maka dia mendapatkan 2 pahala. Sedekah wasilah, yaitu pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahim. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Zainab istri Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kamu kan orang miskin, tapi saya istrinya itu kaya. Saya mau Abdullah bin Mas'ud memberikan bantuan kepada kamu, tapi apakah boleh? Cobalah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sayalah, kata Abdullah bin Mas'ud. Kamu aja yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, saya tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di sana ada seorang wanita. Oh, kemudian ada Bilal. Waktu itu yang menjadi mediator. Mau apa Zainab? Diutarakan. Apakah boleh seorang istri itu untuk memberikan bantuan sedekah kepada suaminya yang miskin? Yang satu ini, perempuan yang satu ternyata sama, menceritakan yang sama. Kemudian Bilal konsultasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, lahuma ajran. Keduanya mendapat pahala, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Pahala dia itu menyantuni kepada kerabat, dan pahala dia itu sedekah. Ternyata seorang istri yang kaya bisa membantu, memberikan bantuan kepada seorang suami yang miskin. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Yang kedua adalah membagi sebagian dari harta warisan kepada karib kerabat yang hadir waktu pembagian, tetapi tidak mendapatkan dia karena terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak atau mahjub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 8, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah berfirman, apabila hadir dalam pemberian warisan siapa? Ulul qurba, saudara dekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, farzuquhum min. Allah berfirman, berikan mereka dari sebagian harta waris itu, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka kata-kata yang ma'ruf, yang baik. Itu dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang sesama kerabat, saling kenal mengenal, hormat menghormati, bertukar salam, saling kunjung mengunjungi. Itu adalah merupakan bentuk memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang sesama kerabat. Dulu kalau habis hari raya, salat Idul Fitri, biasanya kita pergi silaturahim kepada kerabat, kepada kedua orang tuanya, kepada paman-pamannya, pakde-pakdenya, dan kepada siapa-siapa yang mereka adalah keluarga dekat kita.
Untuk apa? Untuk memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang antara sesama kerabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Belajarlah kalian dari nasab-nasab kalian yang dapat menjalin tali silaturahim. Fa inna silaturahim, sesungguhnya silaturahim mahabbatun fil ahl, merupakan bentuk kecintaan di tengah-tengah keluarganya. Misratun fil mal, hartanya pun akan bertambah dia. Mansaatun fil athar, dan umurnya juga akan panjang. Itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa manfaat silaturahim itu? Manfaat silaturahim pertama, mendapatkan nikmat, rahmat dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masuk surga dan jauh dari siksa api neraka. Dalam sebuah riwayat hadis dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anna rajulan qala, suatu hari ada seseorang yang mengatakan, datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah." Beritahukan kepadaku suatu amal yudkhiluni al-jannah, yang dapat memasukkan aku ke dalam surga, kata orang itu. Beritahukan kepadaku ya Rasulullah, amal apa yang menyebabkan aku masuk surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dikatakan, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari siksa api neraka. Tunjukkan amal apa itu ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kamu Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa tuqimus shalah, hendaklah kamu menegakkan salat. Wa tu'ti az-zakat, kamu menunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan kamu bersilaturahim. Jaga hubungan baik antara saudara dekatmu. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga adalah lapang rezeki dan panjang umur. Manfaatnya orang silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya, beliau mengatakan, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan diperpanjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hubungkanlah tali persaudaraan, eratkanlah tali persaudaraan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Insya Allah kalau komunikasi kita baik komunikasi personal maupun komunikasi masyarakat, dan dia mempunyai akhlak yang baik, jujur dia, amanat dia, insya Allah silaturahim, pendekatan silaturahim seperti ini, orang yang jujur, orang yang amanat, mudah-mudahan cepat mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bukan hanya orang mau berusaha mesti harus ada modal besar, tapi modal kadang-kadang kenalan, persahabatan bisa menjadi modal besar untuk seseorang itu berusaha. Kamu di mana tinggal? Di Banda Aceh, Pak. Ada usaha apa? Belum ada usaha, sedang mencari-cari. Karena orang itu baik. Sudah gini aja, buka saja kamu gede di Banda Aceh, saya suplai barang-barang, kamu jualan. Oke. Ada rumah? Ada. Iya sudah.
diberi, dibantu. Kenapa? Karena komunikasinya itu baik. Tapi kalau komunikasinya tidak baik, ya enggak diberi. Inilah bentuk silaturahim. Yang kedua, panjang umurnya. Panjang umur bukan berarti 100 atau 200 tahun. Panjang umur di sini ada dua hal. Memang panjang umurnya, dan yang kedua, umurnya berkah. Karena apa? Ketika dia masih hidup, dia selalu open terhadap masalah-masalah sosial, selalu berbuat baik apa yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakatnya. Walaupun umurnya masih muda, meninggal dia, tetapi secara kesejarahan orang itu selalu dikenal oleh masyarakatnya. Dulu dia seperti ini, dulu dia, wah ini loh, ini adalah bekas pemberian si fulan, kepedulian dia dengan masalah sosial. Inilah bentuk kepedulian dia ketika dia masih hidup. Mungkin umurnya 50 tahun, mungkin umurnya 40 tahun, masih dikenang terus, diukir di dalam sejarah, diukir di dalam riwayat hidupnya. Orang-orang mengenal dia karena dia adalah orang yang gemar untuk bersilaturahim di tengah-tengah masyarakatnya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kalau kita silaturahim, apalagi dengan zawil qurba, saudara-saudara dekat kita, maka akan lapang rezeki dan dimudahkan oleh Allah, insyaallah menjadi panjang umurnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan orang yang suka memutuskan tali persaudaraan? Memutuskan tali persaudaraan adalah dosa besar, nggak boleh. Dalam ayat Al-Quran surat Muhammad ayat 22 disebutkan, fahal ansaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum. Apakah kamu nanti apabila sudah menjadi orang yang memimpin, kamu akan merusak di dunia ini, dan kamu akan memutuskan persaudaraan di dunia ini? Kalau kamu begitu, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah, fa asammahum, Allah akan membisukan mereka, wa a'ma, dan Allah akan membutahkan mata mereka dan juga penglihatan mereka, absarahum, jadi dibutakan oleh Allah, dipekahkan oleh Allah, matanya enggak lagi melihat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat Al-Quran juga dikatakan, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang menyalahi janjinya kepada Allah setelah janji itu kuat, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutuskan tali persaudaraan yang diperintahkan oleh Allah, wa yufsiduna fil ard, dan mereka orang itu berbuat kerusakan di atas dunia ini, ulaika lahumul la'nah, mereka itulah mendapatkan laknat Allah, walahum su'ud dar, mereka akan mendapatkan rumah yang jelek, tempat tinggal yang jelek. Ar-Ra'd ayat 25. Jadi jangan sampai kita memutuskan, apalagi dengan kerabatnya, gara-gara sedikit saja, mungkin salah pengertian saja, jangan sampai putus. Jangan. Kalau kita merasa salah, pergi dan kita minta maaf kepadanya. Pergi kepada ibu, mohon maaf, kemarin saya salah. Ayah,
saya mohon maaf. Seorang anak juga kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada paman-pamannya bilang saya minta maaf kalau memang itu salah. Meminta maaf itu sangat penting, dan keluarganya juga akan menjadi orang yang pemaaf. Kalau dia minta maaf, maka kewajiban kita harus memberikan maaf. Walaupun dia belum datang kepada kita minta maaf, kami sudah memaafkan dia. Sudahlah ayah, sudah sepuh, ya saya faham. Saudara kita, saya faham. Sudah, sebelum dia datang meminta maaf, dia pula memberikan maaf. Dalam ayat Al-Quran, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah kamu beri maaf mereka, hendaklah kamu lapang dada. Apakah kamu tidak mencintai, tidak menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Di samping memberikan maaf, harus berlapang dada. Saya beri maaf, tapi ayo sama-sama berlapang dada. Wal yasfahu. Safhah itu artinya lembaran. Kalau sudah saling minta maaf, lembaran yang bersih. Kalau masih di stipo, itu masih tersisa yang nggak enak. Tetapi lembaran yang bersih, tidak ada lagi coret-coret noda. Ayo kita lembaran yang bersih, hubungan baik kita kita jalan. Begitulah, jadi memberikan maaf, tapi jangan lupa untuk berlapang dada. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga dia karena dia memutuskan tali persaudaraan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah saatnya ketika kita mau mengakhiri bulan puasa ini, mari kita peduli terhadap mereka, peduli kepada ayah dan ibu kita, peduli kepada saudara-saudara dekat kita. Sekiranya kita mempunyai kelebihan, sampaikan kepada mereka, santuni mereka sebagai tanda kasih sayang. Ini saja bapak-bapak ibu pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا.
أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مدد يا سيدي يا رسول الله لا حول أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا
أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع